sekarang di fakultas apa dan jurusan apa? Kalau aku masuk Fakultas Sains dan Teknologi jurusan FIB. Kakak masuk ke sini jalur apa? Aku masuk jalur SNBP Operasi. Pertanyaannya nih kak, kenapa sih kakak memilih untuk masuk melalui jalur SNBP? Karena eligible aja sih, kayak ya udah kodratnya Iya, iya. SNBP gitu. Jadi kalau misalnya nggak lolos, kita masuk Kedua nih kak, apa sih yang menjadi motivasi kakak untuk memilih program atau studi? karena kan masuknya agribisnis. Agribisnis itu lingkupnya kayak pertanian gitu kan. Jadi aku pengen menginspirasi pada Gen Z gitu, biar petani itu nggak melulu di sawah, kita bisa pakai pertanian yang modern seperti tanaman yang dipakai media tanam gitu. Jadi nggak melulu di tanah panas-panasan. Kan sekarang udah modern, teknologi juga udah semakin maju. Seberapa sulit kakak masuk ke perguruan tinggi? Ini gara-gara ada apa yang sulit itu kayak aku sebenarnya nggak begitu ini sih mempersiapkan buat kuliah, tiba-tiba eligible terus terima gitu, kayak iya masuk gitu, jadi kayak ya alhamdulillah aja gitu, nggak ada persiapan apa-apa, emang gak niat. Ini ditigain Berapa nanti di apa sih harapan kakak buat 5 tahun ke depan setelah lulus dari program ini? kalau aku sudah mempersiapkan dari segi pengalaman pastinya ya, terus udah gitu banyakin menabung, bagian nabung, terus sama bahasa Inggris. Berarti penting banget ya kak. Ya bahasa Inggris kan mau ngelamar kerja pasti kan membutuhkan skill bahasa asing. Tolong dong kak kasih tips nih buat kita biar kita punya persiapan untuk masuk ke Belajar yang rajin. belajar yang rajin ya guys. Masih kak. Kak, kakak namanya siapa sih? Nama saya Hafiz Muhammad Imaduddin. Oke, berarti kalau teman-teman biasa manggil saya sih Afid. Sekarang nih kakak itu masuk fakultas dan jurusan apa? Kalau saya sekarang di Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ya. Kakak dulu masuk fakultas itu tuh masuk jalur apa sih? Kalau dulu sih, mungkin kalau sekarang namanya SNBP ya. Iya, Nah, iya. Alhamdulillah saya dapat di jalur itu. Dulu namanya masih SNMPTN. Ya, betul. Ya, jadi yang berdasarkan prestasi juga, jalur rapor juga. Iya. Gitu. Kak, pertanyaannya ya, Hmm. kenapa sih kakak milih jalur masuk tersebut? Sebenarnya yang pertama sih karena dapat kuotanya ya. Oh iya. Nah, karena dapat kuotanya berarti kan ini kesempatannya bagus nih. Iya, bagus banget ya, Pak. Karena kesempatan yang bagus, jadi ya udah dipertimbangkan lagi mau masuk kemana yang sesuai kemampuan, yang sesuai dengan nilai gitu. Jadi akhirnya pas itu oke lah masuk ke pendidikan bahasa Inggris gitu, memilih pendidikan bahasa Inggris. Kalau nggak salah tuh karena memang saya juga udah capek ya dengan Iya. hitung-hitungan di sekolah gitu. Iya. Apalagi dulu sekolah tuh di IPA, jurusan IPA. Udah malas sama hitung-hitungan, ya udah jadi pilihan pertama pendidikan bahasa Inggris UNJ, Ya. pilihan keduanya itu sastra Inggris UNJ, pilihan ketiganya itu teknik elektro di Unpad. Karena kan kalau dulu sistemnya harus yang satu di daerah ya, kebetulan saya dari Jawa Barat dari Cikarang, jadi satu harus ada Dari kampus yang dari luar, Jawa Barat. Kalau duanya bebas nggak apa-apa gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya kak, apa sih motivasi kakak untuk memilih program studi? Motivasinya sebenarnya diawali karena merasa suka aja gitu, suka dengan bahasa Inggris, punya basic juga. Kebetulan kan saya dulu belajar bahasa Inggris ya lewat game, lewat lewat dengerin musik dan segala macam gitu. Jadi merasa oh kayaknya sih punya passion nih di sini gitu. Ya tadinya mau milih sastra Inggris, cuma mungkin kalau sastra Inggris agak berat buat saya. Jadi akhirnya pilih pendidikan karena mikirnya gini, kedepannya kalau misalnya saya lulus minimal kalau tidak bisa dapat pekerjaan yang memburu, Ya. saya bisa buka bimbel gitu karena punya basic untuk mengajar. Oke. Seberapa sulit kakak masuk ke perguruan tinggi negeri?
Seberapa sulit ya? Kalau di kampus sulit banget. Sulit banget. Apalagi, Banyak banget ya ini. ya, apalagi kan jalurnya SNBP gitu ya. Jalur SNBP itu kan dimana nilai kita harus emang benar. Kalau nggak minimal stabil, nggak turun, nggak naik. Iya. Nah, kalau bisa malah naik. Nah, itu yang susah sebenarnya. Bikin nilai kita dari semester ke semester naik itu yang agak sulit. Nah, terus sebenarnya udah kepikiran juga, nggak pede nih, nggak bakal dapet nih. Kayak sempat juga tuh belajar buat SBM kan, buat UTBK juga sempat belajar. Tapi kita udah belum dapetnya di SNM. Gitu. Sebenarnya kesulitannya adalah di proses belajarnya aja sih. Iya, di proses belajarnya, gimana kita menyelesaikan soal, bagaimana kita berpacu dengan waktu, paling di situ aja. Nah, jadi kurang lebih itu sih kesulitannya. Karena untuk persiapannya aja sebenarnya yang sulit, yang berat gitu. Berarti kita harus sudah punya planning ya? Ya betul, planning dari dari sekarang mau kemana gitu. Kalau saya dulu merasa, oh planning saya telat gitu, karena saya baru kepikiran kuliah di kelas 12. Nah, yang saya harusnya punya waktu di kelas 11 untuk planning saya mau kemana gitu, saya mau persiapan ini itu, tapi saya baru kepikiran di kelas 12 gitu. Bagaimana cara kakak membangun koneksi atau relasi selama masa kuliah kakak? Sebenarnya banyak loh cara bangun koneksi atau relasi gitu ya. Yang pertama, kita bisa bangun koneksi dan relasi itu dari teman-teman dulu. Iya. Gitu. Kita kenal teman-teman, baik dari yang sekelas, baik yang dari satu angkatan, ataupun dari angkatan atas. Nah, dan itu juga bisa berlaku ke yang di luar fakultas. Misalnya kayak waktu itu saya punya teman dari ilmu olahraga, punya teman dari ilmu sosial, atau punya teman dari fakultas ilmu pendidikan gitu. Jadi bangun relasinya dari situ aja. Maksudnya jangan kalau memang awalnya saya dari daerah, saya minder. Ya, saya minder untuk mencoba berbaur dengan, ya bisa kita sebut orang kota. Kita juga minder, bisa nggak ya gitu dengan saya yang begini gitu, dengan kepribadian saya begini, asal saya dari istilahnya dari daerah, bisa berbaur dengan teman-teman di kota gitu. Tapi ternyata banyak kok teman-teman yang akhirnya menerima gitu, maksudnya nggak mandang kamu dari mana gitu, dari daerah atau dari kota gitu, selama mau berteman sama saya ya udah silakan gitu. Berarti banyak kita mulai dari teman ke teman. Iya, dari teman ke teman, terus mungkin bisa ikut kepanitiaan atau ikut organisasi, karena itu penting juga. Jadi kalau kepanitiaan walaupun di tingkat prodi ya, di tingkat prodi itu nanti biasanya mungkin setiap prodi itu akan ada seminar. Nah, dari seminar itu kan kita bisa kenal dari luar, baik itu sponsor atau pembicara gitu. Jadi mungkin salah satu wadahnya itu di organisasi. Makanya penting banget untuk ikut organisasi selama kuliah, tapi tetap manajemen waktunya harus diperbaiki. Apa nih yang kakak harapin selama 5 tahun ke depan setelah lulus dari program ini? Harapan saya sebenarnya ilmu yang saya dapat, balik lagi ya, ilmu yang saya dapat itu bisa pakai gitu, baik di luar profesi guru atau di dalam profesi guru. Nah, sebenarnya kalau di dalam profesi guru ini bisa jadi amal jariah juga buat saya ya, ketika saya ngajarin murid dan muridnya mengamalkan, itu jadi amal jariah juga buat saya kan gitu. Jadi lebih ke itunya sih Kak, lebih ke bukan, balik lagi ya, bukan kerja cari duit. Memang duit dicari kan, memang duit dicari, kita perlu duit, tapi yang namanya rezeki itu kan sudah diatur. Rezeki itu nggak pernah salah, hitungannya selalu tepat gitu. Tapi yang kita cari itu salah satunya adalah berkahnya. Nah, karena kita nyari berkahnya, ya insya Allah rezeki kita juga lancar gitu. Tergantung niat kita nyari duit. Terakhir ya, tolong dong kakak kasih tips buat kita nih biar kita punya persiapan untuk masuk kuliah. Tips ya? Ya. Kalau tips dari saya sih, persiapkan segala sesuatu dari awal. Memang teman-teman semua bakal dilihat, ih ambis banget sih, baru kelas
10 atau kelas 11 tapi udah mau masuk universitas, udah belajar ini itu gitu, udah milih kampusnya mau di mana, ininya mau di mana, gak usah mimpi deh gitu. Nah sebenarnya yang kayak gitu justru dibutuhkan gitu loh, karena memang yang namanya kuliah itu kan untuk masa depan kita juga, yang dimana masa depan kita tuh harus dipersiapkan sematang mungkin gitu. Jadi menurut saya nggak ada salahnya kok mempersiapkan segala sesuatu dari awal gitu. Dan sebenarnya balik lagi juga itu yang pertama ya. Iya. Yang kedua kita punya mimpi boleh. Ini yang waktu itu guru saya bilang ya, yang saya masih ingat sampai sekarang. Kita punya mimpi boleh, kita mimpi setinggi-tingginya boleh, namun balik lagi kita harus sadar akan kapasitas kita gitu. Kita harus sadar akan kapasitas kita. Mungkin misalnya mimpinya mau jadi dokter, oke, kejar dulu gitu. Tapi nanti kan sembari mengejar kita lihat kapasitas kita. Oh mungkin bisanya jadi kesehatan masyarakat gitu. Kapasitas tuh bukan soal kemampuan kita mengerjakan soal ya, tapi ya dari segi ekonomi, dari segi keluarga. Nah itu kapasitas itu kita punya mimpi tinggi boleh, tapi sekali dua kali kita juga harus paham kapasitas kita sampai mana gitu. Jadi biar kita juga bisa menilai diri kita sendiri dan apa ya, dan bisa jadi tolak ukur juga. Oh ternyata saya hanya bisa di sini, nggak apa-apa deh, siapa tahu rezeki saya di sini gitu, siapa tahu dengan masuk ini tidak masuk ke pilihan pertama saya bisa punya rezeki yang baik di sini gitu. Karena manusia itu bisa memilih, manusia itu bisa berencana, tapi menentukan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oke. Makasih Kak. Siap, sama-sama, aman-aman. Aku namanya Rena. Karena sekarang masih fakultas jurusan apa sih? Aku masuk fakultas fisik, jurusannya ilmu politik. Kakak masuk sini jalur apa? Aku jalur SNM atau SNBP. Tanya nih Kak. Iya. Kenapa sih Kakak lebih milih masuk jalur itu? Soalnya waktu itu jujur waktu SMA tuh aku males ikut UTBK kan, capek juga sih, kayak ya udahlah usahain di SNBP sama SNM gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, motivasi apa sih untuk kakaknya milih program atau studi ini? Motivasi aku awalnya tuh aku maunya kan psikologi atau hukum, jadi ternyata nilainya tuh masih kurang buat di sana, jadi kayak cari yang misalnya mirip-mirip ngambilnya ilmu politik. Seberapa sulit kakak masuk perguruan tinggi? 9/10. 9/10. Susah soalnya mesti pertahanin nilai. Gimana cara kakak membangun koneksi atau relasi selama masuk? Kalau aku paling ikut kegiatan lingkungan, terus juga ikut kepanitiaan. Jadi kan pengakuan banyak orang tadi bisa dapat relasi. Apa sih harapan kakak untuk 5 tahun ke depan setelah kakak lulus dari program ini? Harapan aku semoga aku bisa lulus tepat waktu, terus juga bisa kerja di depan aku ini kan, kayak misalnya di korporasi gitu. Ya, tolong dong kakak sedikit ini buat kita biar kita punya persiapan untuk masuk. Kalau terus mungkin tingkatin belajarnya aja sama tetap konsisten supaya bisa dapet ilmu yang kalian mau. Terus juga jangan lupa berdoa sama Allah, terus juga minta doa, minta restu ke orang tua gitu sih, sama pertahanan belajar.